Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Suara misterius terdengar dari arah bangunan belakang pabrik. Belum pernah ada yang berani memastikan asal suara itu hingga saat ini. Pokoknya kali ini kita harus dapetin sumber suara itu. Masa kalian mau ditakut-takutin sama hal yang gak jelas? Ucap Marhan pada teman-temannya di belakang. Kamu yang bener, Han. Katanya yang ada di sana itu adalah hantu dari tumbal waktu pabrik ini dibangun. Balas Mul, teman sedivisi Marhan yang dipaksa mengikuti mereka malam ini. Justru orang kaya kamu itu yang bikin karyawan lain percaya kalau pabrik ini berhantu. Ucap Marhan sambil menepuk kepala Mul dan mendorongnya maju. Sana, jangan jadi pengecut. Mul tidak punya pilihan lain. Mau tidak mau ia harus menuruti perintah Marhan. Sementara dua teman yang lain, Sukir dan Pasmin, hanya ikut menertawakan. Ia membuka perlahan pintu besi dari bangunan utama dan perlahan berjalan maju ke sebuah bangunan yang jaraknya hanya beberapa meter dari bangunan utama. Han, gelap Han. Udah, jalan aja. Hanya berbekal 2 buah senter, mereka pun menerobos gelapnya malam dan mendekat ke bangunan yang merupakan gudang reparasi mesin-mesin pabrik itu. Belum sempat mereka mendekat, tiba-tiba terlihat cahaya redup menyala dari salah satu jendela bangunan itu. Mul, tahan dulu Mul, itu kok terang ya? Kayak ada yang nyalain lilin dari dalam. Ucap Sukir. Mul pun berhenti. Ia menoleh ke arah Marhan. Sayangnya Marhan masih terus memberikan kode agar Mul melanjutkan jalannya. Saat itu seketika udara menjadi semakin dingin. Senter Mul dan Marhan tiba-tiba menjadi redup dengan sendirinya. Aku kok jadi merinding yo, piye ki? Ucap Pasmin. Bodoh Min. Balas Mul sambil tersenyum memelas. Namun tetap saja mereka harus meneruskan menjalankan rencana mereka. Sekali lagi suara pintu besi terdengar. Tapi suara itu berasal dari bangunan belakang. Baru saja mereka berhasil membuka pintu itu, tiba-tiba di hadapan mereka terlihat sosok makhluk yang tengah terduduk di mesin penggilingan yang kini sudah rusak. Sosok makhluk perempuan berambut panjang, berkain putih lusuh, sedang memainkan kakinya sembari menatap mereka. Aku dapat teman lagi. Ucap makhluk itu dengan suara yang sangat mengerikan. Sontak mereka berempat pun terperanjat. Senter Mul terjatuh dan mereka berdesakan untuk mencoba keluar. Kuntilanak Han, itu kuntilanak. Ucap Mul. Namun siapa sangka saat Mul meminta pertolongan Marhan, tiba-tiba Marhan sudah berada jauh kembali ke seberang bangunan melarikan diri. Setan, malah kabur si Marhan. Ucap Sukir. Melihat kejadian itu, kuntilanak itu pun semakin tertawa keras yang membuat ketiga orang itu semakin ketakutan. Aku mau pingsan aja Mul, ucap Sukir. Jangan Kir, aku duluan aja, balas Mul. Pasmin yang melihat tingkah bodoh mereka segera memaksa menarik tubuh mereka untuk keluar dari bangunan. Tapi tepat sebelum mereka pergi, tiba-tiba terdengar suara air yang mengguyur ke arah hantu itu. Nah kan, bener, bisa disiram. Menyusul siraman itu, tiba-tiba muncul beberapa orang dari dalam kegelapan yang mendorong jatuh sosok berwujud kuntilanak itu hingga terjerembab. Aduh, jangan kasar-kasar dong, ucap kuntilanak itu. Mendengar perubahan suara kuntilanak itu, tiba-tiba Mul, Sukir, dan Pasmin terhenti. Sebentar, kok suaranya jadi cowok? Tanya Mul. Ia kemudian mengarahkan cahaya lampu senternya ke arah kuntilanak itu dan melihat beberapa karyawan pabrik yang baru saja muncul menyiramkan air dan mendorong kuntilanak itu. Lah, Madun, Gusri, kok bisa ada di sini? Tanya Sukir. Sengaja, aku udah ngerencanain ini sama Marhan. Akhirnya kita bisa membongkar siapa nih yang pura-pura jadi kuntilanak buat nakutin karyawan.
ucap Madun. Iya, habislah kamu. Gusri mengompori Madun. Mereka berdua pun menarik rambut kuntilanak itu yang seketika langsung copot dari kepalanya. Cahyo? Tanya Mul yang mengenali wajah itu. Hehe, ngapunten mas-mas ganteng, saya cuma bercanda, jangan dimarahin ya. Ucap karyawan yang bernama Cahyo itu. Wah, kurang ajar kamu, berani-beraninya. Ucap Gusri yang segera menarik kerah baju Cahyo dan mencoba memukulnya. Beruntung baju kuntilanak yang ia gunakan cukup longgar, sehingga dengan lincah ia bisa meloloskan diri dari melepaskan baju itu dan lari menjauh. Ngapunten, saya pamit dulu. Teriak Cahyo yang segera berlari secepat mungkin menuju pintu keluar. Gusri dan Madun yang sudah kesal dengan tingkah Cahyo segera mengejar mereka diikuti teman-teman mereka yang lain. Sayangnya dalam sekejap Cahyo sudah menghilang dari pandangan mereka, masuk ke dalam kegelapan kebun pisang di dekat pabrik. Cepet banget larinya itu bocah, udah kayak monyet aja, ucap Gusri. Tenang mas, besok kita samperin aja tuh, kita bikin perhitungan, balas Mul. Merasa puas dengan hasil pencarian mereka, mereka pun memutuskan untuk selesai dan pulang meninggalkan pabrik gula tempat mereka bekerja. Sebuah pabrik gula yang baru beberapa tahun direstorasi setelah puluhan tahun terbengkalai. Beberapa malam setelahnya terlihat dua orang berjalan perlahan mendekati bangunan belakang itu dengan hanya berbekal sebuah senter. Mas Marhan, yakin mau di bangunan belakang? Katanya kan di sana angker. Ucap seorang perempuan yang menggandeng erat Marhan dengan sedikit ketakutan. Tenang Dek Citra, setan yang muncul di bangunan itu sudah mas urusin. Itu ulahnya si Cahyo aja yang cari gara-gara. Balas Marhan dengan percaya diri. Mendengar ucapan Marhan pun Citra menjadi lebih tenang dan mempercepat langkahnya menuju bangunan itu. Mereka pun mencari tempat yang nyaman di antara mesin-mesin penggilingan yang rusak. Bermodalkan sebuah jaket yang digelar, mereka menikmati malam itu di dalam kegelapan gedung dengan penerangan sebuah senter. Dek, kamu itu benar-benar cantik. Mas sampai gak tahan lihat kamu, rayu Marhan. Mas Marhan gombal, bilang aja kalau sudah kebelet, balas Citra yang menyerahkan diri. Tidak mampu menahan nafsu, bibir mereka pun saling bertautan. Tak ada satupun yang mau mengalah memenuhi nafsunya masing-masing. Satu persatu baju Citra pun mulai ditanggalkan. Bentuk tubuh Citra yang masih ranum membuat Marhan semakin kagum dan ingin segera menikmatinya. Namun seketika terdengar suara tawa perempuan. Seketika Citra melepaskan bibirnya dari Marhan saat mendengar suara itu. Mas, itu suara apa mas? Tanya Citra. Gak ada suara apa-apa. Balas Marhan yang ingin segera meraih kembali tubuh Citra, namun Citra kembali menolaknya. Seketika suara tawa itu kini kembali terdengar, bersamaan dengan angin dingin yang meniup tengkuk mereka. Brengsek, belum kapok juga itu bocah, ucap Marhan yang seketika terlihat kesal. Kenapa mas, ada orang lain di sini? Tanya Citra yang kini mulai panik. Bocah brengsek, keluar kamu, teriak Marhan. Sayangnya tak ada suara apapun yang menyahut Marhan. Sebaliknya, terdengar suara langkah kaki kecil melewati mereka. Cahyo, keluar kamu, teriak Marhan. Mendengar teriakan Marhan, tiba-tiba terdengar suara tawa seolah meledeknya. Namun tak hanya itu, kali ini terdengar suara anak kecil tertawa dan raungan beberapa hewan. Seketika Marhan tersadar bahwa ini bukanlah ulah Cahyo. Citra, kita pergi dari sini, ucap Marhan. Namun sayangnya terlambat. Tepat saat Marhan menoleh ke arah Citra, tiba-tiba terlihat sosok makhluk wanita tua dengan kulit wajah yang keriput dengan rambut yang panjang mencengkram tubuh Citra dari belakang. Setan! Teriak Marhan yang ketakutan. Citra yang menyadari ada sosok mengerikan mencengkram tubuhnya hanya bisa menangis dan mencoba meraih Marhan. Mas, tolong mas, ucapnya sambil terisak. Sayangnya nyali Marhan tidak sebesar itu. Ia hanya terduduk lemas di bawah menyaksikan makhluk itu menarik tubuh Citra masuk ke dalam celah-celah mesin. Citra! Teriak Marhan mencoba mengejarnya sambil merangkak ketakutan. Namun sayangnya Citra sudah hilang di gelapnya bangunan bersama sosok mengerikan itu. Marhan yang merasa panik segera mengambil senternya. Ia berdiri sekuat tenaga menguatkan kakinya untuk mencoba mencari Citra.
Sialnya tepat saat senternya memenuhi ruangan, Marhan tidak lagi melihat hal yang sama. Cahaya senternya menunjukkan sosok bayangan makhluk besar bertaring, anak-anak kecil yang berlarian, dan perempuan yang melayang. Sekuat tenaga Marhan berlari meninggalkan bangunan itu dan membiarkan Citra di sana bersama makhluk-makhluk mengerikan itu. Cerita berubah sudut pandang menjadi sudut pandang Cahyo. Aku menghela nafas tepat saat ingin memasuki tempat kerjaku saat ini. Sebuah pabrik gula yang tak jauh dari desa tempatku tinggal. Pabrik gula ini sempat terbengkalai, namun Pak Le dan beberapa kenalannya berhasil merestorasi beberapa bagian pabrik gula ini untuk difungsikan kembali. Menurut mereka, selain mampu menyerap tenaga kerja dan membangkitkan ekonomi sekitar, beroperasinya pabrik gula ini juga bisa mengurangi kesan angker dari tempat ini. Suara bel masuk shift sudah berbunyi. Aku sengaja masih menunggu di luar, menunggu keadaan semakin sepi. Memang aku sengaja datang terlambat. Aku malas menjawab pertanyaan-pertanyaan karyawan lain tentang lebam-lebam di wajahku hasil perlakuan Gusri, Marhan, dan kawan-kawannya. Lah, Mas Cahyo, udah telat loh, ucap Pak Kosidi satpam pabrik ini. Iyo Pak, sengaja, malas diwawancara sama orang-orang yang lagi di dalam, jawabku dengan ketus. Ah, sudahlah. Jangan diambil hati, saya juga sudah laporin ke HRD kok. Paling sebentar lagi mereka dapat surat peringatan, ucap Pak Kosidi mencoba menghiburku. Yo, matur nuwun Pak. Tapi surat peringatan kan gak bisa nyembuhin babak belurku Pak, balasku sembari terus berjalan meninggalkan Pak Kosidi. Pak Kosidi pun hanya tertawa dan menggeleng mendengar jawabanku. Sial, tepat saat aku masuk ke dalam terlihat keramaian beberapa karyawan yang berkumpul. Aku yang melihat hal itu segera menghentikan niatku dan berbalik. Namun aku terhenti saat Karmin, salah satu temanku yang bertugas di lokomotif, berpapasan denganku. Itu rame-rame apaan Cahyo? Tanya Karmin. Buh, gak tahu aku, balasku yang segera ingin melewatinya. Kayaknya serius tuh, samperin yuk, ucap Karmin sembari menarik pundakku ke arah orang-orang itu. Aku pun mau tidak mau terpaksa ikut dengan Karmin. Beneran Bu, saya gak bohong, Citra diculik kuntilanak di bangunan itu semalam. Terdengar suara Marhan yang berusaha meyakinkan ibu kepala administrasi, Bu Rohani, atasan langsung dari Citra, untuk percaya pada omongannya. Kamu itu jangan ngada-ngada, lagian ngapain Citra bisa ada di bangunan itu tengah malam, ucap ibu itu. Mendengar perbincangan itu seketika emosiku memuncak. Aku pun menerobos kerumunan itu dan segera meraih kerah Marhan dan mengangkatnya ke tembok. Jawab jujur, apa yang kamu lakuin semalam di bangunan belakang? Ucapku dengan kesal. Bocah brengsek, lepasin. Marhan mencoba melawan, namun aku sama sekali tidak berniat melepaskannya. Cahyo, sudah, jangan kasar, perintah Bu Rohani. Lepasin Cahyo, jangan sampai kamu kita bikin babak belur lagi. Kali ini Gustri, Madun, dan Pasmi ikut maju mencoba mengancamku. Saat itu aku segera melepaskan cengkeramanku pada Marhan dan menatap dengan marah ke arah mereka. Terserah kalian mau mukulin aku sampai babak belur, aku gak akan balas, ucapku sembari mengancam mereka. Tapi seandainya ada satu saja nyawa melayang di tempat ini karena perbuatan kalian, aku gak bakal tinggal diam. Seketika aku meluapkan emosiku dengan memukul sebuah meja kayu di dekatku dan membuatnya patah. Marhan dan teman-temannya terlihat gentar dengan tenagaku, namun aku tidak peduli. Bu Rohani, tolong hubungi Pak Le, semoga Citra masih bisa ditolong, ucapku pada Bu Rohani dan segera pergi berlari menuju bangunan belakang. Beberapa orang mencoba mengikutiku. Pak Kosidi yang baru saja mengetahui tentang kejadian ini pun segera menyusul menghampiriku yang sedang mencoba memahami situasi ini. Mas Cahyo, beneran Mbak Citra diculik setan? Bukannya katanya setannya Mas Cahyo sendiri? Tanya Pak Kosidi. Ya gitu Pak, saya sengaja menakut-nakuti orang-orang yang mencoba ke bangunan ini karena saya dan Pak Le mencurigai tempat ini, jelasku pada Pak Kosidi. Maksud Mas Cahyo apa? Beberapa bulan yang lalu Pak Le menemukan sisa-sisa sesajen berserakan di beberapa sudut bangunan. Setelah itu kadang-kadang karyawan yang bertugas di sini kembali melihat hal-hal aneh. Makanya Pak Le meminta supaya bangunan ini ditutup dulu untuk sementara waktu, jelasku kala itu. Berarti Mas Cahyo sengaja nyamar jadi setan biar gak ada yang masuk ke sini? Tanya Pak Kosidi memperjelas. Aku mengangguk mengiyakan.
Seharusnya aku lebih ngotot untuk melawan Marhan dan teman-temannya sebelum ini terjadi, tapi aku tidak ingin sampai salah dalam menggunakan ilmuku. Perlahan aku memasuki bangunan itu dan meminta Pak Kosidi menahan karyawan lain untuk masuk. Kondisi bangunan di pagi ini cukup terang. Aku hampir bisa melihat sudut tempat ini dengan jelas walau hanya dengan penerangan sinar matahari yang masuk dari beberapa jendela besar di atas. Setelah memastikan tidak ada karyawan lain yang masuk, Pak Kosidi pun ikut denganku untuk mencari tubuh Citra. Ruangan demi ruangan aku telusuri. Celah-celah mesin rusak yang terkumpul di tempat ini pun tidak lolos dari pencarianku. Namun kami sama sekali tidak dapat petunjuk. Merasa pencarianku mulai buntu, aku pun berdiri tepat di tengah-tengah bangunan dan mencoba mempertajam mata batinku. Mungkin saja aku bisa dapat petunjuk dengan penglihatan yang berbeda. Dan benar saja. Tak lama setelah aku membuka mata kembali, tiba-tiba dari sudut jembatan besi yang menghubungkan lantai 2 tengah duduk sosok kuntilanak. Sepertinya ia menunggu aku untuk menyadari keberadaannya. Makhluk itu menunjuk ke salah satu lubang di mesin penggilingan. "Pak Kosidi, coba tolong cek lubang mesin yang terakhir masuk," ucapku pada Pak Kosidi. Pak Kosidi cukup bingung melihat gerak-geriku, namun ia tetap melaksanakan apa yang aku minta. Ia butuh sedikit memanjat mesin itu untuk mengecek lubangnya. Awalnya ia tidak menemukan apa-apa, namun perlahan setelahnya wajahnya terlihat kaget. Ia menarik sebuah benda seperti kain berwarna putih. "Ada mas, ada tubuh orang di sini," teriak Pak Kosidi. Aku pun segera berlari menyusulnya. Sesuai ucapan Pak Kosidi, tubuh Citra ada di tempat itu. Anehnya tubuh Citra sudah terbalut kain kafan dalam bentuk pocong. "Citra, bangun Citra!" Teriakku mencoba membangunkannya, namun itu sia-sia. Aku masih merasakan sedikit nafas dan detak jantungnya. Namun apa yang kami lakukan padanya sama sekali tidak membuatnya sadar. Sekali lagi aku menoleh ke arah sosok kuntilanak yang memberiku petunjuk. Ia tidak berkata apa-apa dengan wajah pucatnya. Namun sepertinya aku bisa memastikan bahwa ini bukan perbuatan makhluk itu. Ia seperti memberikan isyarat bahwa dirinya dan makhluk lain yang berada di tempat ini merasa gelisah dengan keberadaan sesuatu yang mendatangi tempat ini. "Kita bawa ke klinik dulu Pak Kosidi," perintahku pada saat itu. "Baik mas." Belum sempat mengangkat tubuh Citra, tiba-tiba Pak Kosidi terhenti. Ada sesuatu yang mengganjal penglihatannya di lubang mesin itu lagi. "Mas, ada kain kafan lagi di dalam mesin itu," ucap Pak Kosidi. Aku tidak percaya dan menghampirinya lagi. Dan ternyata benar. Ada satu tubuh manusia lagi yang disembunyikan di sana. Seorang nenek-nenek. Kami berdua pun membawa kedua tubuh itu keluar. Karyawan lain menjadi panik melihat dua tubuh manusia yang tak sadarkan diri dalam wujud pocong. "Cahyo, Citra meninggal?" tanya Bu Rohani. "Tidak Bu, saya akan coba cari cara untuk menolongnya. Tolong jangan biarkan ada satupun karyawan masuk ke bangunan itu lagi," ucapku pada saat itu. "Terus yang satu lagi itu siapa?" "Saya juga belum tahu Bu, tapi tolong dibantu juga ya Bu, kasihan," pintaku pada Bu Rohani. Ia mengerti dan segera meminta karyawannya lagi untuk membantu membawa kedua tubuh itu ke klinik. Bu Rohani juga bercerita bahwa Pak Le akan segera kembali dari tugasnya dan menyusul ke tempat ini. Setelah Citra dan nenek itu mendapatkan pakaian yang layak dan dirawat di klinik, aku mencoba memeriksanya kembali. Menurut dokter yang bertugas, mereka dalam kondisi pingsan. Berbagai cara sudah dilakukan untuk menyadarkan mereka namun gagal. "Saya bingung mas, kalau begini takutnya mereka bisa koma," ucap dokter itu. "Ya sudah, yang penting dokter lakukan yang terbaik yang diperlukan saja. Mereka jadi begini karena hal yang tidak wajar. Biar nanti saya coba cari juga akar permasalahannya," jelasku pada dokter itu. Dan dokter itu pun mengiyakan. Ia memastikan akan memantau kondisi vital kedua orang itu selama masih dalam penanganannya. Aku meninggalkan klinik pabrik dan melihat Marhan dan teman-temannya yang penasaran dengan kondisi Citra. Aku pun hanya menatap mata mereka dan menghela nafas mengingat kelakuan mereka. "Cahyo!" teriak Marhan memanggilku yang tengah meninggalkan mereka. "Citra bagaimana?" Marhan terdengar merasa bersalah dengan keadaan Citra saat ini. Sayangnya aku masih kesal dengan perbuatannya. "Itu tanggung jawabmu," ucapku sembari meninggalkan mereka dan menyelesaikan pekerjaanku yang belum sempat kusentuh sama sekali hari ini. Tepat saat matahari tenggelam, aku kembali ke pabrik untuk mengecek bangunan belakang. Sayangnya Pak Le masih belum bisa dihubungi hingga sekarang.
Mau tidak mau aku harus mencari petunjuk mengenai permasalahan di bangunan ini seorang diri terlebih dahulu. Mas Cahyo yakin mau ke tempat itu sendirian? Tanya Pak Kosidi yang khawatir dengan keadaanku. Iya Pak, gak usah khawatir. Saya juga sering kesana sendirian. Tapi gak gitu Mas, semenjak kejadian tadi ada yang cerita. Katanya bekas karyawan bangunan belakang sering melihat sosok mirip kuntilanak berwajah nenek tua. Katanya sosok itu yang memicu kecelakaan kerja. Jelas Pak Kosidi. Mendengar ucapan Pak Kosidi, aku mengingat sosok kuntilanak yang memberikanku petunjuk tadi. Namun ciri-cirinya sangat berbeda dengan yang diucapkan Pak Kosidi. Lagi pula aku sudah sering melihat sosok kuntilanak tadi siang sejak pertama kali aku datang ke pabrik gula ini. Justru itu yang saya ingin cari tahu Pak. Tolong pastikan saja tak ada yang nekat masuk ke dalam. Ucapku pada Pak Kosidi. Kali ini Pak Kosidi tidak setuju. Ia bersikeras ingin ikut mendampingiku ke dalam bangunan belakang. Aku mengerti kekhawatirannya dan membiarkannya mengikutiku. Kami berjalan melewati bangunan utama. Perlahan aku mengingat prosesi saat aku dan Pak Le membersihkan bangunan ini dari sosok-sosok yang tidak kasat mata. Aku ingat dengan jelas bahwa semua sosok yang mengganggu sudah diusir dari tempat ini. Namun bagaimana bisa ada sosok yang mencelakai lagi? Saat keluar lewat pintu belakang, tiba-tiba raut wajah Pak Kosidi berubah. Wajahnya pucat dengan bibir yang bergetar. Tidak, sudah lama aku tidak melihat hal seperti ini di pabrik. Saat kami hendak masuk ke dalam bangunan belakang, wanita berwajah pucat terlihat melayang menatap kami dengan wajah penuh amarah. Tapi tidak hanya makhluk itu. Ada beberapa sosok hantu anak kecil yang menatap lewat jendela. Belum lagi sosok makhluk setinggi 2 meter menghalangi pintu masuk dengan tatapan yang mengancam kami. Mas, itu setan Mas, setan. Ucap Pak Kosidi. Tenang dulu Pak, seharusnya mereka bukan sosok yang mengganggu. Jelasku saat itu. Aku mencoba mendekat ke sosok itu, namun mereka memasang muka tidak senang seolah memintaku untuk pergi. Aku pun mencoba memperingatkan dengan membacakan doa untuk mengusir mereka dari tempat ini. Beberapa dari mereka terlihat kesakitan, namun tidak satupun dari mereka yang berniat meninggalkan tempat ini. Gimana Mas Cahyo? Kita balik aja kan? Tanya Pak Kosidi. Tidak mau menyerah, aku pun melafalkan ayat-ayat suci yang diajarkan Pak Le untuk menenangkan mereka. Tapi tetap saja makhluk itu tidak beranjak. Anehnya mereka sama sekali tidak berniat untuk menyerang kami. Aku pun mendekat ke arah kuntilanak itu. Ia berusaha mengusirku namun aku tetap melangkah maju. Kamu bisa mati. Terdengar suara bisikan dari kuntilanak itu. Saat itu juga aku sadar, makhluk-makhluk penunggu bangunan belakang ini berusaha menghindariku dari sesuatu yang berbahaya di dalam. Aku harus masuk. Ada nyawa 2 manusia yang dipertaruhkan saat ini. Ucapku pada mereka. Para penunggu bangunan itu masih tidak ingin membiarkanku. Sepertinya sosok yang berada di dalam bangunan itu benar-benar berbahaya. Aku hampir tergoyahkan dengan peringatan dari mereka. Tapi belum sempat aku berbalik arah, samar-samar terdengar suara dari dalam bangunan. Bu, sudah Bu, hentikan. Terdengar suara seorang laki-laki dari dalam. Sakit, sudah Bu. Seketika aku mengurungkan niatku untuk berbalik dan berlari menerobos ke dalam bangunan. Gila, aku benar-benar tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti ini. Bangunan yang selama ini kujaga untuk tidak dimasuki oleh siapapun kini berubah dengan banyaknya genangan darah di beberapa bagian. Melihatnya sekilas, aku segera saja mengetahui siapa yang melakukan ini semua. Sosok makhluk yang melayang-layang di tengah bangunan. Wujudnya menyerupai kuntilanak pada umumnya, namun ia berwujud nenek dengan rambut putih yang tak terurai acak-acakan. Hentikan, apa yang kamu lakukan? Teriakku saat menyadari sosok itu tengah mengangkat seorang anak laki-laki berumur belasan tahun yang wajahnya sudah penuh dengan darah. Sakit, sakit. Anak laki-laki itu terus mengeluh entah apa yang tengah terjadi kepadanya. Melihat kedatanganku, setan nenek itu tertawa terkekeh hingga suaranya menggema ke seluruh ruangan. Bersamaan dengan itu terdengar suara makhluk yang mendengung seolah mengucapkan satu kata secara bersamaan. Pak Kosidi, lari! Makhluk itu gak sendirian. Perintahku pada Pak Kosidi. Mas, terus Mas Cahyo gimana? Tanya Pak Kosidi dengan bingung. Gak usah banyak tanya Pak, lari. Perintahku. Beruntung kali ini Pak Kosidi mau mendengarkan perintahku.
Aku menoleh ke arahnya seperti sebagian sosok penunggu yang menghalangiku tadi mengawasi Pak Kosidi agar dia bisa pergi dengan selamat. Tepat setelah kepergian Pak Kosidi, tiba-tiba bangunan ini sudah dipenuhi dengan manusia berwajah pucat. Bau bangkai muncul dari setiap wujud yang nampak di tempat ini. Tolong saya. Anak laki-laki itu kembali memohon. Berbeda dengan makhluk-makhluk penunggu pabrik gula yang lain, makhluk ini tidak cukup hanya kutenangkan dengan doa-doa dan ayat suci. Sepertinya mereka terikat dengan sosok yang sangat mengerikan. Tidak mau memperpanjang lagi, aku pun membacakan ajian yang diajarkan oleh Pak Le. Sebuah ajian yang mampu membuat kekuatan fisikku bisa bersentuhan dengan sosok-sosok tak kasat mata ini. Tidak mungkin aku bertarung dengan sosok sebanyak ini. Tujuan utamaku adalah menyelamatkan anak laki-laki yang ditawan setan nenek itu. Sekuat tenaga aku melompati rongsokan mesin-mesin di tempat ini dan melemparkan sebuah pukulan pada sosok nenek itu. Nenek itu pun terhempas ke belakang dan menjatuhkan anak laki-laki itu. Tapi yang membuat aku heran, nenek itu tetap tertawa terkekeh-kekeh dengan kejadian itu. Dan ternyata firasatku benar. Tak lama setelah nenek itu terpental, tiba-tiba aku mencium bau busuk. Aku mencari asal bau itu yang ternyata berasal dari lenganku yang sempat bersentuhan dengan nenek itu. Dasar bocah goblok. Melawanku saja Pak Lembu tidak mampu. Sekarang ada bocah goblok yang menghantarkan nyawanya sendiri. Setan nenek itu mulai berbicara banyak meledekku. Ucapannya bukan gertakan. Jariku benar-benar menghitam tak bisa digerakkan. Seketika aku merasa ragu untuk menghadapi nenek itu dan memutuskan untuk mencari cara menyelamatkan anak laki-laki itu terlebih dahulu. Ayo kita pergi dari sini. Ucapku segera menghampiri anak itu. Sialnya belum sempat mendekat, tiba-tiba wajah nenek itu muncul dari dalam tanah tempat di samping tubuh anak laki-laki itu. Ini anakku, jangan ikut campur. Ucapnya mencoba mengambil lagi tubuh anak itu. Sempat aku berniat untuk mundur, namun aku tetap memaksa berlari ke arah anak itu dan mengangkat tubuhnya. Bocah yang nyusahin lebih baik mati saja. Ucap nenek itu lagi. Aneh, suara itu terdengar begitu dekat. Aku merasa perasaan yang tidak enak tepat saat mendengarnya. Dan benar saja, anak laki-laki yang kutolong menatapku dengan melotot sambil menyeringai. Raut wajahnya persis menyerupai nenek itu. Entah apa yang terjadi, saat itu juga kakiku kehilangan kekuatan untuk berpijak. Rasa panas mulai menjalar di seluruh kakiku yang ternyata mulai menghitam persis seperti yang terjadi pada tanganku. Tak mampu menahan berat tubuhku, aku pun terjatuh dan terbaring dengan setiap anggota tubuhku yang hampir tidak bisa digerakkan. Keringat dingin mengucur dari seluruh tubuh ketika sadar aku sudah benar-benar tidak berdaya. Terlihat sosok roh manusia berwajah pucat di sekitar bangunan ini mendekat ke arahku. Entah apa yang akan mereka lakukan. Yang aku tahu semua itu bisa saja menghilangkan nyawaku. Mereka semakin mendekat. Sementara itu nafasku semakin sesak. Ada sosok roh manusia berwujud kakek pincang mendekat ke arahku dan bersiap merasuki tubuhku. Aku menolak sekuat tenaga, namun tubuhku terlalu lemah. Bahkan untuk melafalkan doa pun bibirku sudah keluh. Tepat saat aku mulai bingung dengan keadaan ini, tiba-tiba sosok kakek itu terpental bersamaan dengan suara geraman yang menggema ke seluruh bangunan. Tidak hanya mementalkan kakek itu saja, tapi berbagai sosok yang mendekat ke arahku pun menjauh menjaga jarak dengan diriku. Wanasura. Sepertinya sosok di dalam diriku kembali terbangun dengan sosok roh kakek yang mengusiknya. Tidak usah takut, monyet itu tidak bisa apa-apa kalau manusianya mati. Ucap nenek itu dari tubuh anak laki-laki yang kutolong tadi. Sepertinya ia cukup tahu mengenai roh seperti Wanasura. Mendengar ucapan nenek itu, setan-setan itu mendekat kembali ke arahku. Aku tidak mampu berpikir lagi. Kesadaranku sudah mulai pudar. Yang sekarang kurasakan adalah tubuhku terasa panas dengan hembusan angin yang terasa menenangkan tubuhku. Tunggu, angin? Seharusnya tidak ada angin di tempat ini. Angin itu berhembus semakin kencang bersamaan dengan terdengarnya langkah kaki seorang yang sedang berlari. Suara ayat-ayat suci mengalun bersamaan dengan hembusan angin yang memenuhi bangunan ini. Seketika aku sedikit tersenyum mendengarnya. Gambuh Rumekso, sebuah ajian yang diturunkan Pak Deku untuk anaknya yang juga sahabatku. Tak tungguin di rumah Bu Le malah tiduran di sini. Ucap seorang yang tak kusangka akan hadir di tempat ini. Ia kemudian mengambil sebotol air dari tasnya dan membacakan doa. Dengan sangat hati-hati ia meminumkannya kepadaku hingga perlahan aku mendapatkan kesadaranku kembali.
Hati-hati Danan, setan itu bukan manusia biasa. Waktu nyentuh tubuhnya, tanganku jadi menghitam begini. Ucapku mencoba menjelaskan. Oh itu, kamu salah, ucap Danan. Ia pun berlari meninggalkanku dan menuju anak laki-laki yang dirasuki nenek itu dengan menggenggam sebilah keris. Satu lagi bocah brengsek. Setan nenek itu mengumpat. Kali ini sepertinya ia merasa terancam dengan kedatangan Danan. Danan mencoba menghujamkan kerisnya pada makhluk itu, namun seketika nenek itu keluar dari tubuh anak laki-laki itu dan kemudian melayang menjauh darinya. Danan tidak mengejar. Ia malah mengarah ke salah satu becekan darah dan mengambil sebuah benda. Ia pun kembali dan menunjukkan benda itu kepadaku. Nih, ini ilmu santet. Tubuh kamu menghitam di setiap boneka jerami ini tersentuh dengan darah, ucap Danan. Santet? Sial, aku benar-benar gak nyangka akan hal ini. Danan dengan sigapnya membacakan doa untuk memulihkan kembali benda perantara santet itu hingga terbakar. Bersamaan dengan itu aku pun mendapatkan kembali tenagaku dan mencoba berdiri menghampiri Danan. Gimana Nan? Bisa kita hadapi? Tanyaku. Ya gak tahu Jul, nenek itu bukan setan. Dia dukun yang melepaskan sukmanya. Jadi tahu kan makhluk itu sesakti apa? Jelas Danan. Melepaskan sukma dan bisa merasuki manusia lain dan mengutuk orang seperti itu. Jelas lawan kami bukan dukun biasa. Kamu hadapi nenek itu biar aku yang menghadapi roh pengikutnya. Gimana? Aku mencoba menawarkan rencana kepada Danan. Danan melihat ke sekeliling. Sepertinya dia juga tidak yakin dengan apa yang akan kami lakukan. Gak semudah itu. Kamu gak lihat asal genangan darah itu? Tanya Danan kepadaku. Memang benar juga. Aku tidak sempat kepikiran dengan apa penyebab darah ini menggenang di berbagai sudut bangunan itu. Tepat saat aku menoleh ke atas, aku mulai sadar dengan sumber darah yang menggenang itu. Sosok mayat yang dipocong tergantung terbalik di langit-langit yang tinggi. Jasad itu meneteskan sisa-sisa darahnya yang sudah mulai habis. Sayangnya aku tidak bisa mengenali siapa orang yang ditumbalkan itu. Mengetahui kami berdua menyadari keberadaan jasad yang tergantung itu, seketika wajah nenek itu berubah kesal. Sepertinya ada ritual yang belum ia selesaikan. Seolah tidak ingin mengambil resiko, nenek itu pun menggumam membacakan mantra yang membuat aku dan Danan seketika merasa merinding. Bersamaan dengan dikumandangkannya mantra itu, seluruh roh manusia di tempat ini berteriak kesakitan seperti kesetanan dan saling menyerang satu sama lain. Kami berdua pun tak luput dari serangan-serangan makhluk yang menggila di tempat ini. Sekuat tenaga aku mencoba menghindari semua serangan itu dan entah mengapa bangunan belakang pabrik gula ini seketika seperti menjadi medan pertempuran. Tanpa sengaja di tengah kericuhan itu aku melihat beberapa roh yang aku kenali. Ada roh Citra dan nenek yang tubuhnya tadi siang kutemukan di tempat ini. Danan, perempuan dan nenek itu, kamu bisa menolong mereka? Ucapku pada Danan. Maksud kamu, yang perempuan itu karyawan pabrik ini. Tadi siang aku selamatkan tubuhnya, tapi ia gak bisa sadar. Oh, kalau tubuhnya masih hidup, harusnya roh itu masih terikat dengan tubuhnya, ucap Danan. Saat itu Danan dengan cepat menerobos kerumunan roh-roh yang menggila itu dan menuju roh Citra. Aku berusaha sekuat tenaga untuk membukakan jalan untuknya. Ada doa panjang yang dibacakan oleh Danan kepada kedua roh yang aku tunjuk. Roh itu terduduk kesakitan, namun tak lama sosok roh itu pun menghilang perlahan dari hadapan kami. Gimana Nan? Tanyaku. Berdoa aja Jul, seharusnya sekarang roh itu bisa kembali ke raganya sendiri, jawab Danan. Lalu yang lain bagaimana? Aku gak tahu kondisi mereka. Ada yang jasadnya sudah mati dan ada yang bersekutu dengan dukun itu. Dua kasus itu aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa mengalahkan sosok yang mengikat mereka, jelas Danan. Benar ucapan Danan. Pantas saja doa-doaku tadi juga tidak bisa menenangkan mereka. Untuk masalah kutukan dan hal gaib seperti ini memang Dananlah jagonya. Di tengah perbincangan kami seketika aku merasakan perasaan yang mengerikan di setiap sudut bangunan. Kami tahu perasaan itu berasal dari genangan darah tumbal yang digantung itu. Ada yang bangkit, ucap Danan. Jadi nenek itu melakukan ritual pemanggilan. Danan sama sekali tidak menjawab pertanyaanku. Tiba-tiba tubuhnya terduduk dengan mata terpejam. Nan, kamu kenapa? Aku mencoba memastikan kondisi Danan namun sama sekali tak ada respon darinya. Tanpa kusadari tiba-tiba ada satu sosok tumbal yang terjatuh ke tanah. Bocah sialan,
kamu bisa ilmu ini juga. Hantu nenek itu terlihat kesal dan mendatangi sosok yang melepaskan tumbal itu. Danan, aku nyaris tidak percaya. Tubuh Danan ada di dekatku tapi jauh dari pandangan mataku. Danan tengah bertarung dengan setan nenek itu dengan menggenggam sebilah keris yang di tangannya. Ilmu Rogo Sukmo. Aku tidak mau kalah. Sementara Danan bertarung melawan nenek itu, aku pun memanggil kekuatan Wanasura untuk memperkuat lompatanku. Wanasura. Dengan sigap aku melompat dari mesin ke mesin menuju langit-langit tempat salah satu tumbal digantung mengenaskan. Aku pun melakukan hal yang sama dengan Danan, menjatuhkannya dia dari tempatnya. Setelah itu aku bersiap melepaskan 3 tumbal yang lain. Semoga saja hal ini bisa membatalkan dukun nenek itu membangkitkan setan-setan yang ia panggil. Cahyo, keluar! Belum sempat menuju tumbal berikutnya, tiba-tiba Danan sudah kembali ke tubuhnya dengan wajah yang pucat. Ia seperti khawatir dengan sesuatu. Tapi Nan, 3 tumbal lainnya sudah diterima. Kita nggak sanggup melawan iblis-iblis itu. Benar ucapan Danan. Aku merasakan hawa bahaya yang besar. Aku tidak lagi membantah. Dengan segera aku menghampiri Danan dan membantunya untuk keluar. Saat itu aku kembali melihat sosok anak laki-laki yang tadi dirasuki oleh ibunya itu. Firasatku mengatakan aku harus membawa tubuh anak itu. Segera keluar, kita tutup semua pintu bangunan ini, ucap Danan. Sekuat tenaga kami menerobos kericuhan di ruangan itu. Darah yang menggenang sekarang terlihat bergetar seolah akan muncul sosok mengerikan dari genangan itu. Tepat saat kami keluar, aku meletakkan tubuh anak laki-laki itu di tanah dan membantu Danan menutup seluruh pintu bangunan belakang. Danan mengambil beberapa benda dari tasnya. Ada kertas-kertas bertuliskan mantra dan ayat suci dan beberapa pasak bambu. Ia memasangnya ke beberapa sudut bangunan yang aku tahu itu adalah cara untuk memasang pagar gaib. Aku pun membantunya dengan melafalkan doa yang sama untuk memperkuat pagar yang mengelilingi bangunan itu. Apa ini cukup, Nan? Tanyaku. Gak tahu, Jul. Besok hari Minggu kan? Seharusnya gak ada karyawan yang datang kan? Tanya Danan. Iya sih, Nan. Ya, semoga aja besok Pak Le sudah datang. Sekarang kita kembali dulu. Gak ada lagi yang bisa kita lakukan selain mencoba mengobati korban-korban yang kamu ceritakan tadi, ucap Danan. Entah mengapa kali ini aku melihat Danan menjadi begitu bisa diandalkan. Ia benar-benar bisa mengontrol emosinya dan memperhitungkan langkah apa yang paling aman. Iya ya Nan, semoga Pak Ali cepat kembali, ucapku saat itu. Malam itu aku menggotong anak laki-laki yang kehilangan kesadaran itu ke klinik tempat Citra dan nenek itu dirawat. Danan memeriksa mereka juga dan sepertinya ia memastikan bahwa rohnya sudah menemukan jalan untuk kembali ke tubuhnya. Suster, tolong dipantau terus mereka ya. Seharusnya sebelum pagi mereka sudah sadar. Pastikan kebutuhan nutrisi mereka sudah siap agar bisa cepat pulih, ucap Danan. Perawat yang mendengar ucapan Danan sebenarnya bingung mengapa Danan terlihat sok tahu dengan kondisi pasien. Tapi dengan kondisi Citra yang aneh, mereka pun memilih untuk mempercayai ucapan kami. Kok kamu tiba-tiba bisa datang ke pabrik, Nan? Tanyaku dengan heran sembari berjalan menuju rumah Pak Le. Aku udah datang dari siang. Harusnya Senin kan aku sudah kerja di sini. Malah ketemu masalah ginian. Kayaknya hidupku gak jauh-jauh dari urusan demit, ucap Danan sambil tertawa. Ya gak apa-apa, Nan. Kalau kamu gak datang tadi, gak tahu nasibku gimana, balasku. Danan menepuk punggungku seolah menganggap hal tadi bukanlah hal yang besar. Saat memasuki desa, kami melihat ada sebuah gerobak angkringan dengan lampu yang masih menyala. Kami pun memutuskan untuk berhenti dulu di sana dan menikmati secangkir kopi dan nasi kucing yang menghangatkan perut kami. Perbincangan yang panjang terjadi di tempat itu. Banyak cerita dari Danan mengenai kuliahnya dan ceritaku soal keisengan Pak Le. Entah berapa lama kami ngobrol di tempat itu. Mungkin seandainya angkringan itu tidak tutup, kami akan terus berada di sana hingga matahari terbit kembali. Setidaknya perbincangan ini mampu sedikit menenangkan perasaan kami sebelum besok menghadapi permasalahan yang membuat kami begitu khawatir.